Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 967. Itu hanya energi pedang. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Mu Xiang menyipitkan matanya. Tianyun Hayu, Qiu Baiyi mengangguk sedikit. Tuan Ye ini memiliki IQ yang luar biasa. Dia akan berpikir bahwa kita tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan pergi ke tempat itu lagi. Oleh karena itu, dia seharusnya masih berada di wilayah Laut Tianxing sekarang. Perdana Menterimu mengamati Qiu Baiyi lebih dalam dan berkata, kepala aula kedua memiliki niat baik. Dia menjadi semakin waspada terhadap guru aula kedua di depannya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tujuan utama orang ini datang ke peradaban Tianxing kali ini bukanlah untuk menghancurkan peradaban Tianxing dengan satu pikiran, tetapi untuk menargetkan Ye Guan, dan untuk menargetkan Ye Guan, pihak lain menggunakan metode untuk menyeret peradaban Tianxing ke bawah. Dan pihak lain juga berhasil. Dalam hal ini, Mu Xiang tidak punya pilihan lain. Peradaban Tianxing dan Ye Guan bertempur seperti ini sekarang. Bagaimana cara berdamai? Haruskah peradaban Tianxing dibiarkan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada mereka berdua? Bagaimana mungkin? Tidak peduli seberapa kuat orang di belakang Ye Guan, peradaban Tianxing tidak akan meminta maaf padanya. Mendengar kebenaran kata-kata Mu Xiang, Qiu Baiyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mu Xiang mengolok-olok saya. Saya tidak cukup kuat. Jadi saya akan lebih memikirkan banyak hal ketika saya bertemu mereka. Selain itu, saya tidak yakin apakah Ye Guan ada di Laut Tianxing. Tapi kemungkinan besar Guan ada di tempat itu. Jadi Perdana Menteri mungkin harus bergegas. Mu Xiang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan catatan transmisi emas dan segera mengirimkan pesan tersebut kepada Dewa Tiangxuan. Dia juga cukup takut dengan kekuatan Ye Guan. Saat ini, di peradaban Tianxing, satu-satunya yang pasti bisa mengalahkan Ye Guan adalah Dewa Tiangxuan dan Dewa Tianyun. Selain itu, Qiu Baiyi duduk dengan tenang, ekspresinya setenang air. Surga perjalanan ke laut. Pada hari ini, cahaya misterius tiba-tiba mengalir ke lautan awan langit, dan segera, cahaya misterius ini jatuh di atas awan. Cahaya misterius menghilang, dan seorang wanita cantik perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Dewa Tiangxuan. Dewa Tiangxuan melihat sekeliling, dan kesadarannya seperti jaring yang langsung menyelimuti seluruh Laut Tianxing. Pada saat ini, dia bahkan dapat dengan jelas merasakan seekor semut di Laut Tianxing. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Karena tidak ada yang ditemukan, bukan di wilayah Tianxinghai. Dewa Tianxuan melihat sekeliling lagi, mengangkat tangan kanannya sedikit, lalu menekannya dengan ringan. Dalam sekejap, seluruh ruang dan waktu di wilayah Laut Tianxing mendidih. Setelah beberapa saat, Dewa Tiangxuan kembali mengernyit. Karena Ye Guan masih belum ditemukan, dia sudah yakin Ye Guan tidak ada di sini. Karena betapapun kuatnya metode penyembunyian Ye Guan, dia pasti bisa merasakannya selama dia berada di area ruang waktu ini. Tapi saat ini, dia tidak merasakan Ye Guan. Dewa Tiangxuan mendongak, dan hanya dengan satu pandangan, tatapannya menembus kehampaan dan sampai ke ruang kabinet. Di aula utama, Menteri Pertanian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Master aula kedua di sampingnya mengerutkan kening. Apa? Wajah Mu Xiang suram seperti air. Dia tidak berada di wilayah Laut Tianxing. Mendengar ini, Master aula kedua juga langsung mengerutkan kening. Menterimu memandang Qiu Baiyi dan tidak berkata apa-apa. Setelah Qiu Baiyi merenung sejenak,
dia berkata, "Ini benar-benar mengejutkanku." Mu Xiang sedikit bingung. Jika dia tidak berada di wilayah Laut Tianxing, lalu di mana dia akan berada? Karena itu, dia melihat ke arah Qiu Baiyi lagi. Setelah Qiu Baiyi terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kami meremehkan Tuan Ye." Berbicara tentang ini, dia memandang Mu Xiang. Masih ada cara untuk membuatnya mengambil inisiatif, tapi metode ini cukup tercela. Perdana Menteri Mu langsung bertanya, "Metode apa?" Qiu Baiyi berkata, "Sejauh yang saya tahu, dia memiliki orang kepercayaan di alam semesta Zhou Agung, bernama Zhou Fan, yang juga merupakan Ratu Zhou Agung saat ini. Jika dia ditangkap, maka Ye Guan adalah orang yang penuh gairah, dan dia pasti akan muncul untuk membantu." Mu Xiang tiba-tiba berdiri dan berkata, "Seseorang datang." Setelah suara itu turun, seorang pria kuat berbaju hitam masuk ke aula. Pria kuat berbaju hitam itu membungkuk hormat kepada Perdana Menteri. "Perdana Menteri." Mu Xiang berkata tanpa ekspresi, "Anak gembala, segera bawa 20 penegak hukum ke alam semesta Zhou Agung dan tangkap wanita bernama Zhou Fan." Pada saat ini, Qiu Baiyi di samping tiba-tiba menunjuk, dan sebuah gulungan muncul di depan anak gembala. Gulungan ini berisi koordinat dinasti Zhou besar. Anak gembala itu mengambil gulungan itu, berbalik dan pergi. Mu Xiang tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Anak penggembala itu berhenti, menoleh ke arah Perdana Menteri, dan berkata dengan hormat, "Apakah Perdana Menteri punya instruksi lain?" Mu Xiang tidak menjawab, tapi melihat ke arah Qiu Baiyi, guru aula kedua, seberapa kuat Zhou Agung ini. Dengan pelajaran berdarah yang dia pelajari sebelumnya, dia tidak lagi berani meremehkan musuh. Ye Guan ini memang tidak normal. Qiu Baiyi berkata, "Dazu adalah peradaban kosmik tingkat 4, dan bahkan tidak memiliki orang yang kuat di alam penghancuran Dao." Pendeta itu mengangguk sedikit, lalu memandang ke arah anak gembala itu. "Demi keamanan, lebih baik membawa lebih banyak orang bersamamu." Anak gembala itu membungkuk hormat dan berkata, "Iya." Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan aula. Setelah anak gembala itu pergi, Perdana Menteri mengerutkan keningnya dalam-dalam. Kemana Ye Guan ini akan pergi? Guru aula kedua di samping menoleh untuk melihat keluar aula utama. Dengan sedikit keraguan di matanya, orang ini tidak berada di wilayah Laut Tianxing. Yang mengejutkannya, dan selain wilayah Laut Tianxing, kemana lagi dia bisa pergi? Qiu Baiyi perlahan menutup matanya, dan aula menjadi sunyi. Pada saat ini, Ye Guan secara alami tidak berada di alam Laut Tianxing. Dia berada di tempat yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, alam kehidupan Tianxing. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, dan tempat paling berbahaya ini bukanlah wilayah Laut Tianxing, melainkan dunia kehidupan Tianxing. Tujuan pertamanya adalah berada di wilayah Laut Tianxing, tetapi kemudian dia merasa itu tidak pantas karena guru aula kedua sangat luar biasa dan pihak lain kemungkinan besar akan menebak bahwa dia akan berada di wilayah Laut Tianxing. King Xuan Jian melakukan perjalanan ke Tianxing Life World. Tentu saja, ini juga agak berisiko, karena dunia kehidupan Tianxing adalah tempat terpenting dari peradaban Tianxing. Jika ditemukan di sini, mungkin mustahil untuk terbang. Tapi untungnya, fungsi penyembunyian Master Menara sangat kuat. Ketika dia datang ke dunia kehidupan Tianxing, tidak ada yang menemukannya. Jadi dia menemukan pegunungan untuk bersembunyi dan berkonsentrasi menerima warisan di menara. Faktanya, itu adalah pertempuran. Dia terus bertarung melawan dewa sebelumnya. Dan dalam prosesnya, dia tidak menggunakan pedang King Xuan.
Dalam kehampaan ruang dan waktu, Ye Guan berdiri dengan pedang. Ratusan kaki jauhnya di depannya, berdiri bayangan buram, yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan pada saat yang sama, Ye Guan menikam dengan pedang. Cahaya pedang muncul, bang, cahaya pedang segera hancur, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Ye Guan hingga mundur dengan keras. Sebelum dia bisa berhenti, hantu itu telah berubah menjadi bayangan dan bergegas ke depannya. Bang, saat suara teredam bergema, Ye Guan terbang ribuan kaki dalam sekejap. Hantu itu hendak mengambil tindakan lagi, ketika tiba-tiba, lusinan pedang niat terbang keluar dari ruang dan waktu di sekitarnya, dan mereka berada di depannya dalam sekejap mata. Saya melihat tangan giok hantu melambai berulang kali, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya diblokir olehnya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depannya dan menebasnya dengan pedang tajam. Hantu itu mengangkat tangannya dan menyapunya. Bang! Cahaya pedang meledak, dan Ye Guan pingsan lagi. Setelah dia berhenti, pedang di tangannya hancur. Hantu di kejauhan tidak mengambil tindakan lagi, tapi berhenti di tempatnya. Ledakan, pukulan mengerikan melanda seketika, menyelimuti Ye Guan di kejauhan. Ekspresi Ye Guan sedikit berubah dan dia buru-buru memusatkan kembali pedang niatnya. Segera setelah pedang niatnya terkondensasi, tanda tinju yang menakutkan menyapu ke arahnya seperti guntur. Ekspresi Ye Guan memadat, dia maju bukannya mundur, bergegas ke depan, dan menebas keras tanda tinju dengan pedangnya. Bang! Saat suara berderak tiba-tiba bergema, cahaya tinju dan cahaya pedang tiba-tiba meletus. Kekuatan yang kuat sekali lagi mengejutkan Ye Guan berulang kali, dan pedang niat di tangannya hancur lagi. Setelah Ye Guan berhenti, dia melirik Yi Jian yang patah di tangannya, tapi matanya menunjukkan kegembiraan. Karena dia menemukan niat pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berkelahi, di waktu berikutnya, Ye Guan mulai bertarung dengan gila-gilaan dengan hantu itu. Pedang di tangannya patah lagi dan lagi. Dia juga ditekan oleh hantu itu, tapi dia menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Karena dalam proses ini, pedang niatnya semakin kuat. Saat ini, dia seperti seorang pandai besi, dan niat pedangnya seperti sepotong besi yang ditempa olehnya. Setelah dia terus-menerus melunakkannya, niat pedangnya menjadi semakin kuat. Satu-satunya pemikiran Ye Guan sekarang adalah bertarung. Bertarung dengan gila-gilaan, dan terus-menerus melatih dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa peradaban Tianxing pasti tidak akan memberinya terlalu banyak waktu. Untungnya, ada menara kecil. Jika tidak, dia bahkan tidak punya waktu untuk berlatih sekarang. Saat Ye Guan berlatih dengan gila-gilaan, anak gembala itu memimpin 30 penjaga penegak hukum melintasi kehampaan dan tiba di alam semesta Zou Agung. Di suatu tempat dalam kehampaan, Mutong melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, kota kekaisaran dinasti Zhou berdiri megah dan megah. Karena penjelasan Mu Xiang, dia tidak meremehkan Zhou yang hebat kali ini dan membawa 30 orang kuat di puncak alam ketujuh. Pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba berkata, "Petugas penegak hukum, alam semesta ini hanyalah peradaban kosmik tingkat rendah, tingkat 4. Api langit dapat menghancurkannya. Dengan begitu banyak dari kita di sini. Bukankah sedikit?" Anak gembala itu memandangnya dengan ringan, lalu berkata, "Jangan meremehkan Zhou besar ini. Sepertinya ada energi pedang di sini. Konon ditinggalkan oleh orang di belakang Ye Guan. Lebih baik berhati-hati." Sebelum dia datang, dia melakukan perjalanan khusus untuk menyelidiki minggu besar ini.
Jadi dia tahu bahwa wanita dengan rok polos telah meninggalkan energi pedang di sini. Penjaga itu mencibir, "Itu hanya energi pedang, aku akan menghancurkannya." Setelah mengatakan itu, dia hendak mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh anak penggembala. Dia menatap ke arah Dazhou dari kejauhan. "Sebelum datang, Perdana Menteri Penggembala menyuruhku untuk tidak meremehkan musuh. Jadi ayo pergi bersama." Berkumpul, dengan mengatakan itu, 30 orang itu berubah menjadi 30 berkas cahaya dan bergegas menuju tembok kota Great Zhou di kejauhan. Babak 968, seorang pendekar pedang wanita dengan rok polos. Saat bergegas menuju kota kekaisaran dinasti Zhou besar, anak gembala itu tiba-tiba merasa tidak nyaman, memikirkan kekuatan Ye Guan yang menakutkan. Kegelisahan di hatinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tanpa banyak berpikir, dia berhenti dengan tergesa-gesa. Tetapi saat ini, itu orang di belakangnya 30 penegak hukum telah bergegas ke kota kekaisaran Zhou besar. Dan saat mereka memasukinya, energi pedang tiba-tiba jatuh dari langit. Ledakan, 30 orang langsung musnah. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, anak gembala di luar kota kekaisaran dinasti Zhou mengalami ledakan di kepalanya dan tetap di tempatnya. Penjualan kilat, saat ini, pikirannya menjadi kosong dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di kota kekaisaran dinasti Zhou. Mengenakan jubah Phoenix, dia sangat anggun. Orang yang datang tidak lain adalah Zhou Fan. Zhou Fan membuka telapak tangannya, dan 30 cincin emas Na muncul di tangannya. Dia melirik cincin Na, dan kemudian melihat ke arah anak gembala di luar tembok kota. 30 cincin Na, terima kasih anonim. Cowboy, anak gembala itu melihat lebih dalam ke langit di atas tembok kota Great Zhou, berbalik dan langsung menghilang. Di tembok kota, Zhou Fan melihat ke ujung langit dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tahu bahwa Ye Guan pasti menghadapi kekuatan yang kuat. Pihak lain tidak punya cara untuk menghadapinya, jadi mereka datang untuk mengincarnya. Setelah memikirkan hal ini, mata indah Zhou Fan tiba-tiba bersinar karena kekhawatiran. Setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup. Dia tahu bahwa kekuatan yang dihadapi Ye Guan sekarang jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Dazu. Yang bisa dia lakukan hanyalah tinggal di kota kekaisaran Dazu, melindungi dirinya sendiri dan tidak menahannya. Di sisi lain, setelah anak gembala itu berhenti, dia berkeringat deras. 30 penegak hukum tewas seketika, benar-benar menakutkan. Dan dia tahu betul bahwa meskipun dia masuk, dia pasti akan terbunuh seketika. Tentu saja, dia lebih beruntung saat ini. Jika dia tidak mundur sekarang, dia pasti sudah mati di sana sekarang. Anak gembala itu menoleh dan melihat lebih dalam ke arah Dazu, lalu berbalik dan pergi. Surga bepergian di dunia kehidupan. Ye Guan masih bertarung mati-matian dengan dewa itu. Setelah puluhan tahun bertarung, meski ia masih ditekan oleh dewa itu, saat ini niat pedangnya tidak bisa lagi dipatahkan. Pertarungan selama beberapa dekade telah menyebabkan perubahan yang mengejutkan dalam niat pedangnya. Tidak hanya niat pedangnya, tetapi auranya sendiri juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Selain itu, berbagai skill pedangnya juga telah meningkat pesat dalam pertarungan gila ini, terutama pedang yang tertunda. Sekarang, pedangnya yang tertunda bisa menjadi ancaman bagi dewa. Aku tidak tahu berapa lama, tapi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di lapangan. Dalam sekejap, dewa itu mundur dengan keras. Sebelum bisa berhenti, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depannya dan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas.
Seni memotong langit dan menghunus pedang, ledakan. Saat cahaya pedang yang menakutkan meletus, hantu itu mundur ribuan kaki jauhnya setelah berhenti, perlahan-lahan menjadi ilusi. Di lapangan, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang yang sangat kuat. Pada saat ini, tubuh bagian atas yang menjadi ilusi tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menusuk dengan pedang. Cahaya pedang muncul. Bang, cahaya pedang tiba-tiba pecah. Ye Guan mundur hampir 10.000 kaki jauhnya, dan hantu itu menghilang sepenuhnya. Ye Guan melihat pedang niat di tangannya. Ada retakan di pedang niat, tapi tidak patah. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Guan. Kerja keras selama puluhan tahun memberikan pengaruh yang besar. Sekarang jika dia melawan pendeta kepala sebelumnya, dia yakin dia bisa membunuhnya bahkan tanpa pedang King Xuan. Ye Guan meninggalkan segel reinkarnasi ruang dan waktu. Begitu dia pergi, sebuah pikiran muncul di depannya. Ye Guan mengangguk. Ya, tiba-tiba, dia mengeluarkan buah, yang merupakan buah dari perilaku hari itu. Dia menyerahkan buah dari perilaku hari itu kepada Ye Guan. Makanlah. Ye Guan mengerutkan kening, kamu belum makan. Satu pikiran berkata, saya akan memberikannya kepada Anda. Ye Guan menggelengkan kepalanya, jika kamu memakannya, itu akan lebih membantumu. Yin Yan menggelengkan kepalanya, kamu makan. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, setelah kamu memakannya, tingkat kultivasimu akan meningkat dan kamu dapat membantuku bertarung bersama. Tiba-tiba berpikir, dia memecahkan buah itu dengan paksa dan membaginya menjadi 2, setengah untuk setiap orang. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke, pikiran manis dan senyuman. Setelah Ye Guan mengambil setengah dari buah berjalan surgawi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Titik cahaya biru hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan energi yang sangat menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya, dan kemudian menyebar ke anggota badan, tulang, dan tulangnya, 5 organ dalam dan paru-paru. Ledakan, aura di sekitar Ye Guan tiba-tiba melonjak dengan liar. Ye Guan terkejut. Sebelumnya, harta karun terbaik yang dia temui adalah buah roh Dao. Namun, dibandingkan dengan buah gerakan surgawi, buah roh Dao itu hanya berjarak ribuan mil. Perlu berkultivasi lebih banyak, Xiao Bai dan Arya pasti akan menyukai harta karun semacam ini. Ye Guan menarik kembali pikirannya, perlahan menutup matanya, dan mulai berkonsentrasi untuk menyerap energi buah surgawi ini. Di sampingnya, Yin Yan juga duduk bersila. Setelah mengambil buah Tianxing, aura di sekelilingnya juga melonjak dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan lembut, jika saya adalah ketua aula kedua, menurut Anda di mana saya berada saat ini? Saat dia berbicara, matanya berkedip, peradaban Tianxing, aula kabinet. Perdana Menterimu tiba-tiba duduk. Dia menatap anak gembala di depannya. 30 penegak hukum, semuanya tewas seketika. Anak gembala itu mengangguk, ekspresinya sangat serius. Ya. Energi pedang itu sangat menakutkan. Perdana Menterimu menoleh untuk melihat Qiu Bai yang berdiri di samping. Qiu Bai berkata dengan tenang, sepertinya kita masih meremehkan kekuatan orang di belakang Ye Guan. Mu Xiang melirik Qiu Bai, yang tenang dan tenang di sampingnya, dengan ekspresi sangat suram. Awalnya, Na Ye Guan, orang-orang di belakangnya, dan aliansi jahat adalah musuh bebuyutan, dan peradaban Tianxing hanya bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Tapi sekarang,
peradaban Tianxing dan Naye Guan telah menjadi musuh bebuyutan, dan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau telah menjadi jalan jahat. Kegilaan, mata Mu Xiang perlahan tertutup, dan hatinya sakit karena marah. Kali ini, peradaban Tianxing benar-benar bodoh. Tapi tidak ada cara lain sekarang, jika Ye Guan tidak membunuhnya atau menghukumnya karena pemikirannya, peradaban Tianxing pasti akan menjadi bahan tertawaan. Terutama Ye Guan ini, pihak lain tidak hanya mengambil wanita dari peradaban Tianxing, tetapi juga membunuh orang-orang dari peradaban Tianxing, dan juga mengambil buah Tianxing. Pernahkah peradaban Tianxing begitu dipermalukan? Tidak ada kemunduran. Perdana Menterimu menenangkan diri sejenak, lalu memandang Qiu Baiyi di sampingnya. Tuan Balai Kedua, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang orang di belakang Ye Guan? Qiu Baiyi berkata, ada 3 orang di belakangnya, yaitu pendekar pedang wanita dengan rok polos, ayahnya, dan seorang pria berkemeja hijau, kakeknya. Energi pedang Da Zhou adalah pedang wanita dengan rok polos, sisa-sisa abadi. Menterimu bertanya lagi, tingkat peradaban manakah itu? Setelah Qiu Baiyi merenung sejenak, dia berkata, saya tidak tahu. Mu Xiang mengerutkan kening. Qiu Baiyi berkata dengan serius, saya belum pernah melawan mereka, jadi saya tidak berani membuat keputusan dengan mudah. Tapi yang pasti kekuatan orang-orang itu sangat kuat. Adapun batas atasnya, saya tidak tahu. Hanya setelah bertarung bisa tahu. Wajah Mu Xiang menjadi gelap. Qiu Baiyi melirik ke arah Mu Xiang, lalu berkata sambil tersenyum, Mu Xiang, jangan terlalu banyak berpikir. Peradaban Tianxing telah tak terkalahkan di alam semesta selama bertahun-tahun. Badai macam apa yang belum pernah dilihatnya? Hanya saja seorang pendekar pedang wanita dengan rok polos. Dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Mu Xiang tiba-tiba berkata, Tuan Aula Kedua, orang yang menekan alam semesta yang sebenarnya adalah si jahat yang bereinkarnasi dari aliansi jahatmu, kan? Qiu Baiyi mengangguk. Ya. Mu Xiang memandang Qiu Baiyi dan tidak berkata apa-apa. Qiu Baiyi melanjutkan, Perdana Menterimu adalah orang yang cerdas. Jadi saya akan angkat bicara. Kebencian antara kami dan Ye Guan sama seperti hubungan antara peradaban Tianxing dan dia. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Kedua belah pihak berjuang untuk kematian. Mengenai peradaban Tianxing, saya bersumpah atas nama penguasa istana pertama alam jahat bahwa saya benar-benar tidak punya rencana melawan Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Perdana Menterimu melirik ke arah Qiu Baiyi dan berkata dengan tenang, mengapa Guru Aula Kedua tidak bersumpah atas nama mereka sendiri? Qiu Baiyi tersenyum dan berkata, Mu Xiang, saya tahu bahwa Anda dan beberapa orang kuat di peradaban Tianxing sangat tidak puas dengan saya dan berpikir bahwa saya berkomplot melawan Anda. Tapi pikirkanlah, pemikiran mengikuti Ye Guan tidak ada hubungannya dengan saya. Kanan. Menteri terdiam. Qiu Baiyi melanjutkan, mereka berdua ingin kawin lari, bukan aku yang menghasutnya, kan? Perdana Menterimu menggelengkan kepalanya. Tuan Aula Kedua, apakah Anda punya rencana? Anda dan saya mengetahuinya dengan baik. Di dunia ini, bukti dan alasan seringkali tidak diperlukan, bukan? Qiu Baiyi terdiam. Mu Xiang melanjutkan, tentu saja, hal-hal ini tidak ada artinya sekarang. Kita harus bekerja sama untuk menyingkirkan Ye Guan dan orang-orang di belakangnya. Qiu Baiyi tersenyum dan berkata, jawaban yang benar. Perdana Menterimu duduk dan berkata, ada 2 cara saat ini. Pertama, kirim orang ke Dazhou lagi untuk menangkap wanita Ye Guan. Kedua, temukan Ye Guan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Qiu Baiyi, Guru Aula Kedua, pilih satu.
Qiu Baiyi tersenyum pahit. Aku tidak akan pergi ke Dazhou karena aku tidak cukup kuat. Aku akan membantumu menemukan Ye Guan. Perdana Menterimu menatap Qiu Baiyi. Kepala aula kedua tidak cukup kuat. Apakah dia menyembunyikan kecanggungannya? Qiu Baiyi berkata, dengan kekuatan saya hampir tidak dapat melindungi diri saya sendiri. Terutama dibandingkan dengan peradaban Tianxing, kekuatan saya benar-benar tidak berarti. Mu Xiang tidak berkata apa-apa, tapi matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Setelah berurusan dengan Master Aula kedua ini, dia semakin merasa bahwa Master Aula kedua ini tidaklah sederhana. Qiu Baiyi tidak menjelaskan apapun. Dia berdiri, berjalan ke pintu aula, dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah memikirkan kemana Tuan Muda Ye ini akan pergi selama periode ini. Awalnya, saya mengira itu adalah Tianxing wilayah laut. Bagaimanapun, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Tetapi saya telah memikirkan sebuah pertanyaan akhir-akhir ini. Apakah Laut Tianxing adalah tempat yang paling berbahaya bagi Tuan Ye?" Di sampingnya, Mu Xiang tiba-tiba duduk. Dia menatap Qiu Baiyi, surga berjalan ke dunia kehidupan. Qiu Baiyi menggelengkan kepalanya. Mu Xiang mengerutkan kening. Qiu Baiyi menyipitkan matanya sedikit. Dia seharusnya berada di dunia kehidupan Tianxing sebelumnya. Tetapi sekarang, dia seharusnya tidak lagi berada di dunia kehidupan Tianxing. Tempat apa yang paling aman? Tempat yang telah dicari oleh Tianxing peradaban. Mu Xiang tercengang. Wilayah Tianxing Hai. Qiu Baiyi menatap ke langit dengan tatapan tegas. Dia pasti berada di Laut Tianxing. Bersambung.